Welcome. Matahari menghilang sejak kemarin lusa. Awan menjadi bocah-bocah nakal yang tak mau diam. Mereka berlari sedemikian rupa, saling kejar, saling tubruk dan saling berteriak, membuat langit marah lalu membentak-bentak dengan suara keras di angkasa. Warna kelabu pun menyelimuti Maya pada. Gadis itu menatap ke atas langit sambil menyipitkan bola matanya. Sebentar lagi akan ada air mata tertumpah. Malam itu jalan perempatan yang biasanya sepi kali ini ramai oleh kendaraan yang berhenti di pinggir jalan, hanya untuk melihat apa yang telah terjadi di perempatan tersebut. Sebuah insiden tabrak lari baru saja terjadi, menyebabkan satu korbannya tergeletak bersimbah darah tak berdaya di jalan. Seorang petugas Satlantas berjongkok di sisi gadis korban kecelakaan yang masih setengah sadar. Petugas tersebut berusaha memberikan dorongan agar sang gadis bertahan hingga ambulan datang membawanya ke rumah sakit. Gadis tersebut membalas dengan senyuman tipis di sela kesakitan yang ia rasakan. Darah segar mengucur dari hidung dan bibirnya. Tak berapa lama, ambulan pun tiba. Segera saja, petugas medis mengangkut tubuh gadis itu ke atas tandu, memasukkannya ke dalam mobil dan melakukan tindakan pertolongan pertama kepadanya. Petugas Satlantas bernama Faidil Abraham itu pun turut serta ke dalam mobil untuk menemani gadis itu. Nafasnya perlahan semakin melemah. Tangan lemahnya berusaha menggapai tangan Faidil. Seraya tersenyum, sang gadis berucap, "Terima kasih." Dengan berakhirnya kalimat yang gadis itu sampaikan, berakhir pula hidupnya di dunia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Faidil sambil meletakkan tangan gadis itu ke atas perutnya, saling bertumpu. Seorang gadis berbaju biru berlumuran darahnya sendiri berdiri di belakang mobil ambulan yang bergerak menjauh. Senyum tersungging di bibir pucatnya mengingat
kebaikan dari seorang pria yang baru ia lihat sebelum ajalnya menjemput. Angin malam berhembus begitu kencang, menggerakkan pohon-pohon mengikuti alunannya. Awan hitam turut mendukung suasana malam tanpa bintang. Hanya rembulan bersinar menghiasi pekatnya malam. Sesosok bayangan penuh luka dan darah mengering, berdiri memperhatikan seorang pria yang duduk dengan rekannya di pos polisi di seberang jalan sana. Sosok bayangan itu mendekat, melayang, menghampiri ketiga lelaki dalam pos polisi tersebut. Tak ada yang menyadari kedatangannya. Tersenyum tipis di bibir pucatnya. Sosok dingin, mata tajam itu berdiri di belakang tubuh Faidil yang berada di depan sebuah cermin. "Yon, rasanya ada yang aneh." Faidil tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa yang aneh, Dil?" kata temannya. Belum sempat menjawab, tiba-tiba langit berkilat cepat, menimbulkan suara dahsyat di dekat mereka. Cahaya yang ditimbulkan memperlihatkan sosok itu di cermin belakangnya. Salah seorang lelaki berkumis dari ketiganya tak sengaja melihat ke arah cermin, melihat sosok bayangan berdiri di belakang Faidil menyeringai padanya. Sontak pria berkumis itu memuntahkan kopi yang baru saja ia minum. Tubuhnya terjungkal ke belakang saking kagetnya. Bersamaan jatuhnya pria itu, petir kembali datang. Faidil dan lelaki lainnya terkejut dengan suara yang mereka dengar. "Kenapa kamu, Yo?" Faidil membantu Yoyo untuk bangkit. Tubuh Yoyo bergetar karena melihat sosok tadi, dan juga punggungnya terasa sakit karena terbentur di lantai. Yoyo hanya menggeleng kepala sebagai jawaban. Wajahnya sedikit pucat. Walau tak bisa melihat sosok itu lagi, tapi ia merasakan masih ada di antara mereka. Bowo menyadarkan sebotol air mineral sambil terkikik geli dengan tingkah Yoyo. "Masa karena petir kamu sampai jatuh gitu, Yo?" Faidil tersenyum tipis mengingat Yoyo yang terjatuh tadi. Tetapi ia juga merasa ada yang tak beres yang menyebabkan Yoyo berwajah pucat ketakutan. Kilat kembali terdengar. Sosok itu kembali terlihat kini oleh Yoyo dan Bowo. "Astagfirullahaladzim!" Bekik Bowo melihat sosok itu menyeringai marah pada mereka berdua. Mata merahnya melotot. Kuku-kuku tajam mencuat keluar dari jari lentik sosok itu. Faidil melihat dua temannya pun bingung. "Kenapa dengan kalian?" tanya Faidil. Wajah Yoyo tambah pucat. Ia seorang yang penakut dengan makhluk astral seperti itu. Sedangkan Bowo bersikap tenang karena
iman yang kuat pada dirinya. Faidil merasakan tubuhnya sangat berat. Sosok itu memeluk dirinya dari belakang. Ia ingin membawa pergi Faidil. Bowo yang sudah bisa melihat sosok itu setelah membacakan beberapa ayat menatap geram. "Lepaskan dia!" bekik Bowo. Faidil terkejut. Bowo berteriak marah ke arahnya, tapi ia tak bisa bertanya apa penyebabnya. Suaranya tertahan di tenggorokan, nafasnya tersengal, pandangan matanya mulai kabur, kepalanya terasa pening. Sosok itu mencekram tubuhnya dengan erat. "Lepaskan dia, pergi kau!" perintah Bowo pada sosok itu. Sosok itu menggeram marah. Jari lentik dengan kuku tajam terarah pada Bowo, mencekik lehernya dari jarak jauh. Bowo memegang lehernya, berusaha melepaskan jeratan tak kasat mata, sembari membaca terus ayat-ayat suci Al-Quran. Yoyo panik melihat tingkah Bowo. Ia ingin membantu, tapi dirinya ketakutan. Faidil tak berdaya dalam kukungan sosok arwah penasaran itu. Dia setengah sadar melihat Bowo mengeluarkan darah segar dari mulut dan hidungnya. Benda-benda pun yang ada di pos tersebut bergetar hebat. Dengan sisa keberanian, Yoyo berdiri di belakang Bowo, mencoba menahan tubuh Bowo agar tak ambruk. Sosok itu senang. Ia membanting tubuh Yoyo ke tembok dengan keras. Kepala Yoyo menghantam tembok, menghasilkan darah merembes dari sela rambutnya. "Kalau kalian tak ingin mati, biarkan aku membawanya," ucap sosok itu pada Bowo. Sosok itu juga tak bisa pergi karena doa yang dibaca Bowo. Rupanya, sosok itu kesusahan melawan dua pria. Kekuatannya juga belum seberapa karena dirinya baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Faidil walaupun tak berdaya, tapi sosok itu merasakan hawa panas dari tubuhnya karena Faidil juga membaca ayat-ayat suci juga. Bunyi gemerutuk tulang patah terdengar dari tubuh Faidil dan Bowo, sedangkan sosok itu mengeluarkan asap tipis. Pergulatan mereka semakin dahsyat. Semua benda di sekitar mereka melayang. "Berhenti!" teriak sosok itu tiba-tiba. Dirinya semakin melemah. Hal itu dimanfaatkan Faidil dan Bowo untuk melepaskan diri. "Aku hanya ingin bersamanya. Aku mencintainya." Suara sosok itu melemah. Perlahan sosok itu berubah menjadi gadis cantik berbaju biru. Rambutnya panjang, matanya berkaca-kaca, raut wajahnya menunjukkan kesedihan. "Aku tak ingin sendirian. Aku mohon," pinta gadis itu lirih. Kukungannya pada Faidil dan Bowo terlepas. Faidil dan Bowo saling berpandangan. Perlahan, arwah penasaran itu menangis terisak.
hidup dan matiku kesepian. Tak ada laki-laki yang mencintaiku, ujar sosok itu. Sesengukannya terdengar begitu sepi dan memilukan. Lelaki-lelaki sialan itu melemparkanku ke depan mobil yang melaju kencang. Setelah ramai-ramai mereka memperkosaku, sambungnya. Sosok itu masih menangis. Angin berhembus dingin mengeluarkan aroma kepedihan yang menyayat. Hati Faidil terasa sesak. Kedua anggota Satlantas itu semakin terdiam. Diam-diam, Bowo berbisik pada Faidil. Jasadnya ada di mana? Setauku masih ada di rumah sakit, jawab Faidil. Memang tak ada keluarga yang merasa kehilangan? Tanya Bowo. Menurut yang aku dengar, dia hidup bersama ibu tirinya dan telah lama kabur dari rumah, jawab Faidil. Lalu Bowo manggut-manggut. Sosok gadis cantik berpindah tempat. Kini ia bersimpuh di tepi jalan raya dekat tikungan perempatan. Ia menunduk dan bahunya terguncang. Tangisannya masih terdengar memilukan. Pulanglah ke tempatmu yang seharusnya. Beristirahatlah dengan tenang. Lupakan dendammu pada semua orang. Kami akan mengurus jenazahmu, janji Bowo pada arwah itu. Gadis itu menurut, kemudian beringisut mundur. Lalu kelamaan menghilang di tikungan jalan. Faidil dan Bowo baru sempat menghubungi komandan mereka, lalu membawa Yoyo yang masih pingsan. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.